Pertama, jika banyak iri dan dengki dan mengeluh ketika orang lain berjalan lancar, maka tidak ada yang bisa baik. Di dalam hati yang sombong, kebahagiaan dan kedamaian itu benar-benar tidak bisa masuk, tidak bisa muat. Hati yang sombong, menilai diri terlalu tinggi, berlebih-lebihan, mengabaikan orang lain. Kali ini aku akan lolos, tapi kamu sepertinya tidak akan lolos. Tapi setelah itu ada pengumuman dan dia sendiri yang tidak lulus. Malah ia yang jadi tidak lulus. Banyak seperti itu kan. Amsal 16 ayat 18. Tinggi hati mendahului kejatuhan. Bukannya jatuh karena orang lain, tapi jatuh duluan. Kalau sombong, itu mendahului kejatuhan. Jika jatuh di depan, dari belakang orang-orang yang maju akan menginjak-injak dan dia akan mati kan. Sombong itu seram seperti itu. Yakobus 4 ayat 6, orang yang sombong akan ditentang. Orang yang rendah hati, walaupun berdiri jauh, tapi akan dipanggil. Hei kamu, sini kesini. Tapi orang yang sombong akan diusir. Sombong itu menghancurkan orang. Orang tua yang rendah hati, itu betapa baiknya kan. Jika sombong akan mengabaikan orang lain, mau sendiri saja yang pintar, selalu menonjolkan diri sendiri. Orang itu, walaupun dia belajar, dia akan begitu-begitu saja lah. Bisa seperti apa sih? Padahal dirinya sendiri yang tidak bisa belajar. Kalau ada ujian, sibuk contek, sibuk lihat punya orang lain. Maka saat kita bertemu orang, tolong bermula hatilah. Kita pikir dengan hati yang luas. Oh, waktu itu dia belum tahu. Tapi sekarang sudah 4-5 tahun ke gereja. Terima kasih karunia. Pasti hatinya sudah dibetulkan. Sambil berpikir demikian, harus berdoa untuk orang itu. Saya harap saudara-saudara percaya bahwa jika hati saudara luas sampai-sampai bisa menampung seluruh umat manusia seperti PBB, maka semuanya akan berjalan lancar. Percayalah itu. Jika kita tidak punya hati yang luas, jadinya seperti apa? Hei, sialan. Memangnya hanya kamu saja yang punya taring? Aku pun juga punya taring. Dunia yang menyeramkan. Dunia yang menyeramkan. Di dalam kasih karunia, lupakanlah hal-hal yang membuat hati tidak enak. Hal-hal yang salah di masa lalu, lupakanlah itu. Kalau punya itu, dengan hati yang sempit, maka itu jadi dosa pembunuhan. 1 Yohanes 3 ayat 12, membenci orang lain adalah dosa pembunuhan. Menyeramkan kan? Murah hati, hati yang bijak, hati yang hangat. Saat dingin, harus ada hati yang hangat kan, yang luas. Tidak bisa dicari kesalahannya. Duduk di sebelah sana juga nyaman, duduk di sebelah sini juga nyaman. Walaupun lihatnya masih dari samping juga nyaman. Saya berdoa dan memberkati dalam nama Tuhan agar saudara semua menjadi jemaat yang seperti demikian. Betapa baiknya jika hatinya nyaman, akan bisa dekat ke hadapan Tuhan senantiasa. Mazmur 78 ayat 23. Berbahagialah orang yang mendekat kepada Tuhan. Saya harap semuanya menjadi jemaat kudus yang diberkati karena mendekat kepada Tuhan. Betapa baiknya. Mazmur 119 ayat 105, Yakobus 4 ayat 8, Ibrani 10 ayat 22, Yesaya 63 ayat 8, Mazmur 145 ayat 18. Tuhan tidak ada di tempat yang jauh, yang tinggi sekali di atas, tetapi memenuhi langit dan bumi. Tuhan yang dekat. Waktu Tuhan ada di dekat, panggillah dia. Yesaya 55 ayat 6. Ketika Tuhan dekat, panggillah. Kapan Tuhan dekat? Waktu kita punya hati yang luas, yang tenang, yang bersyukur. Di saat itulah Tuhan dekat. Tuhan mengasihi kita dan Tuhan pasti berada di dekat kita. Waktu itu semuanya akan jadi baik. Orang-orang yang tidak mencari Tuhan tidak akan ada tenaga, penuh dengan penyakit, hatinya penuh dengan kekhawatiran dan suram sekali, menyeramkan. Pada saat Tuhan yang mengatur kehidupan kita dan memimpin kita, dekat dengan kita, betapa baiknya itu kan. Waktu orang-orang di kampung saya mengatakan ini dan itu kepada saya lempar tong sampah ke dalam sumur. Tong sampah saya lempar ke dalam sumur. Itu waktu kecil, mungkin kelas 4 SD.
Maka orang-orang dewasa berkumpul, mereka susun alat-alat sehingga menjadi tangga, turun ke dalam sumur dan bersihkan semuanya. Saya lihat semuanya digosok semuanya. Dan setelah saya lihat itu, saya kasih tahu ke orang tua saya, coba lihat, kalau saya tidak buang tong sampah itu, kapan itu akan dibersihkan? Dan ayah saya bilang, dasar anak kurang ajar. Dan betapa saya dipukuli banyak sekali waktu itu. Saya teringat akan hal itu. Sampai sekarang saya belum bertobat atas itu. Sudah berapa tahun yang lalu ya itu? 70 tahun lebih mungkin. Dan saya berdoa, Allah Bapa, waktu itu saya berdosa, tolong ampuni aku. Saya bertobatkan yang belum saya bertobatkan. Yang hal saya masukkan tong sampah ke sumur itu. Kesimpulannya, Alkitab berkata bahwa berkata dengan tepat, dengan pasti, tanpa dusta, bahwa sekarang pun Tuhan mencari kita, Tuhan memanggil kita. Alkitab berkata demikian. Kamu bukan yatim piatu. Saya tahu kamu berdosa. Tapi sampai akhir dunia, saya akan bersama dengan kamu. Di Matius 28 ayat 20, ini firman Tuhan sambil Yesus terangkat ke sorga kan. Betapa baiknya. Tapi jika ada orang banyak, kita senang. Tapi kalau datang ke gereja tidak ada orang, maka merasa kesepian. Udah datang ke gereja, tapi tidak cari Tuhan, tidak berdoa, lalu pergi. Tuhan hari ini pun berkata di Matius 18 ayat 18 sampai 20. Jika 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, berdoa dalam namaku, aku akan mendengar dan aku akan menjawabnya.